Juliansa, saya panggil Julian, terakhir kamu sekarang sudah menikah dengan istrinya yang bernama Siti. Kata Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima Allahu ba'dahum. Jadi kamu sebagai apa? Rijal, pemimpin rumah tangga. Nah, pemimpin itu mencontohkan yang baik. Tapi kalau tidak baik minta maaf, kan itu Pak ya. Jadi tentu bagaimana yang paling penting dalam rumah tangga itu adalah sholat 5 waktu. Nah, bagaimanapun kata Allah mengatakan wa anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dari dan keluargamu dari api neraka dulu, bukan tidak makan. Kalau kerja pasti makan. Nah, masalah banyak sedikit itu kembalikan kembali rezeki Pak ya. Ya. Kerja itu jangan niatkan hanya kerja cari duit, tapi niatkan karena perintah Allah. Nah itu beda lagi tuh. Kalau kamu niatkan perintah Allah, maka tak dapat duit sedikit pun kamu bersyukur karena itu perintah Allah, bukan tujuan hanya cari duit. Kalau nanti kamu hanya tujuan cari duit pasti kecewa. Dapat sedikit kecewa, dapat banyak loh. Tapi kalau karena Allah sedikit banyak bersyukur karena perintah Allah, berarti cari duit itu jadi pahala. Tapi kok hanya tugas cari duit, khawatir gak amat pahala. Saya pikir itu ya. Tapi bukan hanya itu, yang dalamnya itu bahwa saya minta sebagai orang tua ponakan saya ini arahkan kepada bagaimana Anda sholat, walaupun belang-belang, karena sholat di Pak ya. Mengapa? Karena sholat itu hubungan kita dengan Allah. Sejeli apapun kata orang saya, kau bejat seperti aku, jangan lupa sholat. Karena tidak bisa orang lupa sederhana. Biar bertatu kaki dia lah, tidak terjadi. Yang penting sholat. Mengapa? Karena sholat itu hubungan dengan Allah, berbicara dengan Allah. Siapa tahu gara sholat satu kali tadi, Allahumma. Saya kira itu pesan. Makanya sholat menjadi kunci keberkahan rumah tangga. Itu saya pikir. Nah, sekarang Sepriani tadi bukan hanya cari duit, tapi seluruh berkewajiban kepada Allah ini terjadi. Nah sekarang kepada Sepriani, nah kamu ini apa kata Rasulullah, bahwa ati Allah atau Rasulullah ati bila zuhur. Seorang wanita itu kalau sudah menikah itu lepas dari orang tua. Secara hubungannya, artinya hubungan tanggung jawab lepas orang tua. Seorang wanita, dia tidak lagi, makanya seorang wanita, orang tua mahmud jangan ikut campur lalu ini membela anak. Tidak usah, orang tua itu jangan membela anak, tapi penengah. Apa mana itu? Penengah. Kalau membela pasti akan cerai. Maka kedua orang tua harus jadi penengah, bukan menjadi membela A dan B. Yang banyak cerai itu karena dibela, kan gitu Pak. Upayakan anak itu kita jangan dibela. Kalau anak kita disalahkan, mantu kita yang dibela. Nah, sebaliknya kayak mantunya yang dibela, akhirnya mereka tidak punya pengaduan. Yang banyak cerai itu akhirnya karena orang tuanya bela, akhirnya udahlah cerai ya lah. Suami kamu pun tak punya kerja gitu. Ini yang tidak akan terjadi perceraian. Ya, tapi sebenarnya orang tua itu kalau dulu enggak apa-apa, nah suami kamu belum kerja, tapi sabar. Nah sekarang kadang-kadang Pak, ketika masih banyak duit bantu, tapi kalau tak punya duit, udahlah tinggalinnya. Seakan-akan duit yang buat bahagia. Sebenarnya orang itu bukan duit yang membuat bahagia. Bahagia itu yang harus ada. Walaupun kita miskin, kalau bahagia pastinya, apalagi kita. Banyak sekarang ini orang-orang yang kaya malah bunuh diri. Berarti sudah bahagia itu betul. Maka pesan saya kamu berdua, jangan senang di orang, senang di dirimu. Kita banyak senang di orang Pak, dia kaya, dia senang. Itu yang Allah benci kan. Padahal Allah sudah beri kita di rumah, sudah diberi tangan, tapi masih mengatakan orang itu enak. Itu sebenarnya Allah tidak senang. Berarti dia tidak insyakat minta itu. Ini yang banyak kita pilih. Ini pasti hidupnya kecewa karena dia senang di akhirnya orang itu kita kaya pun tak senang-senang. Karena hidup senang di maka bertentangan dengan ayat la in syakartum la azidannakum.
Berarti kalau kita kursi kita, ya kursi kamu nanti senang. Biar di bangunan yang penting senang. Ngapain dia orang yang bertingkat? Orang itu nyaman bertingkat. Iya kan? Karena dia bertingkat untuk disulitan itu Pak. Utang banyak. Maka pesan Bapak berdua, senang itu harus di kamu, jangan di orang. Biarkan kita hanya pakai sepeda, senang, tenang, bersyukur Pak. Allah pasti beri kebahagiaan. Sekarang itu banyak senang di orang, Allah cabut kebahagiaannya. Sehingga bukan tidak sedikit artis muda hancur. Mengapa? Kalau kita senang di orang, Allah itu tidak senang dengan kita. Padahal kita juga diberi mata, diberi telinga, diberi tangan, diberi kok orang yang bisa. Itu dari Allah. Terima kasih aku dapat uang. Terima kasih aku bisa makan. Itulah yang la insyakartum la'azidannakum. Ini sekarang banyak itu yang terjadi. Sehingga apa? Kurang terus. Karena senang di orang, pasti orang itu pasti akan dikasih karena bertentangan dengan Allah. Dan Allah tidak akan senang karena senang itu punya Allah, bahagia itu punya Allah, bukan punya. Maka kata Allah, kalau kau ingin bahagia, bersyukur. Apapun yang kau punya setelah ikhtiar, tapi setelah ikhtiar, kamu tidak kerja. Setelah kerja, syukuri. Karena kata Allah, Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Aku yang ngatur kaya itu, bukan engkau. Aku yang ngatur bahagia itu, bukan engkau. Dan semakin kita merasa kecewa, pasti hidup kita sakit. Rupanya saya alami hidup kita seperti yang susah. Karena apa kata beliau Rasulullah? Orang yang menderita hidupnya karena dia selalu menderita. Karena dia selalu merasa tidak nyaman. Di kursi kaya tak nyaman, apalagi ini miskin. Tapi miskin nyaman, pasti kaya pun nyaman. Nah itu. Jadi kembali lagi, mohon maaf Pak, bukan yang menggurui, tapi kedua anak saya, kita sebatas menyampaikan, tidak bisa memberi daya orang. Tapi ingat, yang kita sampaikan orang itu tidak pasti Allah yang bilang. Biarkan Allah yang bilang kita, itu tidak perlu naik orang. Tapi orang yang beri rasa kebaikan orang, pasti anaknya akan orang lain juga dirasakan. Kalau kita memberi kebaikan orang, pasti kalau kita tidak diberi orang lain akan membaiki kepada kita. Maka banyaklah berbuat baik ke orang, walaupun dia tidak itu, pasti anak kita dijaga oleh Allah. Maka Allah firman kita masing-masing, hidupmu akan bahagia semenjak kau berbuat baik kepada. Itulah yang paling bahagia, bukan karena uang banyak, bukan karena pintar, bukan. Tapi rupanya orang yang berbuat baik itu yang senang. Kalau ingin senang, berbuat baiklah dirimu, bukan apa yang kita punya. Masa kita bisa ngomong, ayo kamu nak jalan lain, itu luar biasa. Jadi baik itu bukan hanya dengan uang, dan bukan hanya dengan ilmu banyak kita. Kita lihat orang sakit, kita datang ayo sama. Kita lihat anak lain, ayo berhenti. Itu yang Allah mengizinkan. Mengapa? Karena semua itu makhluk Allah. Oleh sebab itu Setriani, kamu sekarang sudah punya suami dan kamu taat kepada suamimu. Tapi tetap seorang istri juga menghormati kepada orang tua. Tapi surganya bukan lagi di orang tua, tapi di suami. Tapi orang tua tetap menjaga memberi nasihat. Tapi jangan lantas ketika ada perpecahan, udah nak ceraikan. Ini banyak seperti ini Pak di sini dah. Mudah-mudahan saya nanti kalau punya mati juga gak demikian. Karena saya bicara itu belum tentu juga bisa. Tapi mudah-mudahan Allah tolong. Allah tolong. Gak bisa. Saya ngomong ini belum tentu juga diterima, tapi mudah-mudahan Allah membuka kita semua. Jadi yang saya bicara belum tentu bisa, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kita pemisahan itu. Nah, dengan kita saling ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan Pak. Karena apa? HP kita ini perlu dicas. HP mati dicas tepat kan? HP mati cepat dicas. Mengapa? Tak bisa update, tak bisa koneksinya. Dan bagaimana hati kita yang tiap hari hanya menuntut kepada Allah, yang tiap hari menyalahkan Allah. Mengapa aku tidak laku? Ini jangan Allah terus. Bagaimana hati yang aku? Untung Allah itu maha baik. Udah ada diberi mata, diberi telinga, diberi semua oleh Allah, masa Allah silahkan. Ini karena kita terkontrol oleh Rasulullah. Padahal ya Allah, terima kasih bisa kan itu mahal. Coba Bapak tak bisa betul. Mau kemana?